semester. Kami sedang melaksanakan proyek ujian tengah semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya terkait analisis RPP sesuai dengan teori belajar, perkembangan peserta didik, dan prinsip DAP, CRT, dan TARL. Kami dari Kelompok PPE SMA Negeri 8 Makassar. Saya Dian Hamdana. Saya Dewas Mataru. Saya Indah Dihartika Rahman. saya Sri Faradi Bahusaima. Pada bagian indikator pencapaian kompetensi terlalu sederhana atau LOTS dan tidak ada unsur TARL yang membelajarkan peserta didik sesuai dengan level kemampuan. Seharusnya menggunakan indikator pencapaian kompetensi yang HOTS karena siswa kelas 12 sudah memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Pada bagian tujuan pembelajaran tidak mengemukakan apa-apa saja yang akan peserta didik capai dalam pembelajaran, serta tidak menggunakan prinsip ABCD. Sebaiknya pada tujuan pembelajaran ini kita menyebutkan secara rinci apa-apa saja yang akan dicapai oleh peserta didik. Seperti dengan menggunakan video pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan jenis-jenis pautan dengan tepat. Ini bertujuan agar peserta didik dapat mengetahui apa saja yang diharapkan dalam mempelajari materi, agar peserta didik mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar. Hal ini akan sejalan dengan teori humanistik yang memuat tentang apa yang akan dipelajari dan sampai tingkatan mana, kapan, dan bagaimana mereka akan belajar. Pada kegiatan apersepsi, guru memberikan contoh berupa lalat luar dan tidak mengambil contoh yang ada di sekitar peserta didik sesuai dengan prinsip CRT. Seharusnya pada tahap ini guru memberikan contoh yang ada di sekitar peserta didik yang mudah diamati, misalnya pada perkawinan warga lokal Makassar dengan keturunan Chinese yang menghasilkan anak yang memiliki perawakan yang berbeda-beda. Pada kegiatan mengamati, guru tidak menerapkan prinsip TARL yaitu pembelajaran sesuai dengan level kemampuan peserta didik karena guru langsung menyuruh peserta didik untuk mengamati bagan persilangan sementara belum tentu di kelas itu semuanya tahu tentang bagan persilangan. Seharusnya pada tahap ini guru memberikan video penjelasan terlebih dahulu ataupun video pembelajaran tentang cara persilangan. Kemudian setelah memastikan siswa memiliki kemampuan yang sama terhadap persilangan atau pindah silang, kemudian guru bisa menyuruh siswa untuk mengamati bagan atau gambar persilangan. Pada kegiatan generalisasi tidak dijelaskan bahwa siapa yang akan melakukan kegiatan menyimpulkan itu. Seharusnya dalam kegiatan ini guru memberikan dengan jelas siapa yang akan melakukan kegiatan menyimpulkan. Misalnya, guru membimbing peserta didik untuk menyimpulkan jawaban yang benar tentang persilangan Drosophila. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip pembelajaran kognitif sosial di mana guru menjadi role model atau model yang akan ditiru oleh peserta didik. Pada metode pembelajaran, metode dan model yang digunakan tidak beragam dan metodenya sama untuk setiap pertemuan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran yang memperhatikan keunikan peserta didik. Seharusnya menggunakan metode beragam yang sesuai dengan cara belajar dan karakteristik dan keunikan peserta didik. Seharusnya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mewadahi semua peserta didik yang memiliki karakter atau cara belajar yang berbeda. Pada media pembelajaran, media yang digunakan tidak beragam, hanya berupa LKS, sehingga tidak memuat prinsip DAP yang mewadahi semua jenis cara belajar peserta didik. Seharusnya digunakan media berupa PPT yang dapat memuat video pembelajaran, teks ataupun audio untuk mewadahi semua jenis cara belajar peserta didik. Pada sumber belajar, peserta didik menggunakan sumber belajar cetak yang monoton, yang bisa merenggut kebebasan peserta didik untuk mengeksplor materi lebih dalam, yang sesuai dengan cara mereka memahami materi pembelajaran. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip DAP. Seharusnya peserta didik difasilitasi sumber belajar yang beragam, misalnya video pembelajaran, podcast materi, internet, atau bahan elektronik yang lain. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan peserta didik.
Pada bagian penutup, hal yang tidak sesuai adalah tidak adanya penguatan dari guru. Perbaikannya yaitu sebaiknya dalam RPP mencantumkan penguatan di akhir pembelajaran untuk memberikan informasi berupa umpan balik sehingga peserta didik dapat mempertahankan atau meningkatkan perilaku baiknya. Hal ini akan sejalan dengan teori behavioristik, yang itu dengan faktor yang dianggap penting oleh aliran ini adalah adanya penguatan di akhir pembelajaran. Komponen selanjutnya itu bagian penutup. Hal yang tidak sesuai adalah tidak adanya asesmen di akhir pembelajaran. Nah, seharusnya di bagian penutup itu guru memberikan asesmen kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Hal ini akan sejalan dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar ini menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat dimiliki oleh peserta didik yang dapat diukur dengan nilai secara konkret. Bagian terakhir adalah penilaian tes kognitif. Tidak sesuai dengan penilaian menggunakan kognitif berupa tes uraian dan pilihan ganda, soalnya itu termasuk soal yang level rendah. Seharusnya guru itu menggunakan soal yang beragam dan mengarahkan peserta didik untuk berpikir kritis, karena pada masa remaja ini peserta didik harus sudah menggunakan kognitif yang sudah berada pada tingkat yang tinggi, seperti dengan membuat rencana strategi, membuat keputusan, serta memecahkan masalah. Sehingga soal asesmen yang seharusnya dipelajari oleh peserta didik itu berorientasi pada host atau berpikir tingkat tinggi. Sekian analisis RPP dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum.